Ini dia pertanyaannya. Jelaskan dan paparkan manfaat, fungsi dan tujuan pendidik di jenjang satuan pendidikan anak usia dini harus memahami tentang ilmu psikologi perkembangan anak. Dipaparkan dengan landasan teorinya. Let's go, kita jawab. Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Prasekolah 2. Baik, tujuan pendidik yang pertama ada memahami tahap perkembangan anak. Guru PAUD belajar psikologi perkembangan untuk memahami tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Ini membantu mereka menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak tersebut. Lalu yang kedua, ada mengidentifikasi kebutuhan individual. Dengan memahami psikologi perkembangan, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan individu setiap anak dan merancang strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga, ada memfasilitasi pertumbuhan optimal. Guru PAUD bertujuan untuk memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak-anak secara fisik, emosional, sosial, dan juga kognitif. Pemahaman tentang psikologi perkembangan membantu mereka menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Lalu, manfaat pendidik yaitu 1. Meningkatkan kualitas pengajaran. Guru yang memahami psikologi perkembangan mampu menyusun program pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kemampuan serta minat-minat anak. Lalu yang kedua, membantu anak mengatasi tantangan. Dengan mengetahui tahap perkembangan anak, guru dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses belajar dan berkembang. Lalu yang ketiga, membangun hubungan positif. Pemahaman tentang psikologi perkembangan membantu guru dalam membina hubungan yang positif dengan anak-anak karena mereka lebih sensitif terhadap kebutuhan perasaan anak. Lalu, ada fungsi seorang pendidik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Guru PAUD menggunakan pengetahuan tentang psikologi perkembangan untuk merencanakan aktivitas dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Lalu yang kedua, evaluasi evaluasi kemajuan. Guru menggunakan pemahaman mereka tentang psikologi perkembangan untuk mengevaluasi kemajuan anak-anak dan menyusun pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan individu mereka. Lalu yang ketiga, ada konseling dan bimbingan. Guru PAUD juga dapat memberikan konseling dan bimbingan kepada orang tua tentang perkembangan anak mereka berdasarkan pengetahuan mereka tentang psikologi perkembangan. Lalu yang keempat, ada mengatasi tantangan perkembangan. Guru menggunakan pemahaman mereka tentang psikologi perkembangan untuk membantu anak-anak mengatasi tantangan perkembangan yang mungkin mereka hadapi, seperti masalah perilaku ataupun emosional. Dengan demikian, pemahaman tentang psikologi perkembangan memberikan landasan penting bagi guru PAUD dalam mendukung perkembangan holistik anak-anak usia dini. Lalu, kaitannya dengan teori-teori psikologi perkembangan, berikut adalah contoh-contoh manfaat fungsi dan tujuan tersebut berdasarkan beberapa teori psikologi perkembangan. Teori pertama, Piaget tentang pengembangan kognitif, yaitu tujuan. Yang pertama, memahami tahap-tahap pengembangan kognitif anak seperti tahap sensori motor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Yang kedua, menggunakan pemahaman tersebut untuk merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif anak di setiap tahap-tahapannya. Lalu, ada manfaat. Memungkinkan guru untuk mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemikiran anak-anak pendidikan anak usia dini dan mendorong pengembangan keterampilan kognitif yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Lalu ada fungsinya. Fungsinya yang pertama, merencanakan aktivitas yang menantang dan merangsang untuk membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif mereka. Lalu yang kedua, ada mengamati dengan evaluasi kemajuan anak dalam hal pemikiran logis, pemecahan masalah, dan penalaran. Lalu ada teori Erikson tentang pengembangan psikososial. Tujuannya memahami konsep tahapan-tahapan psikososial seperti masa percaya versus ketidakpercayaan,
otonomi versus malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada menggunakan pemahaman tersebut untuk memfasilitasi pengembangan identitas positif dan kesehatan mental anak-anak PAUD. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama, memungkinkan guru untuk membantu anak mengatasi konflik psikososial yang mungkin muncul selama pengembangan mereka. Kedua, membantu dalam pembentukan konsep diri yang positif dan kepercayaan diri anak-anak. Lalu ada fungsinya. Satu, memberikan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan pengembangan diri yang aman bagi anak-anak pendidikan anak usia dini. Lalu yang kedua, mendorong hubungan yang positif antara anak-anak dan lingkungan mereka untuk mempromosikan pengembangan psikososial yang sehat. Lalu, teori ketiga ada Vygotsky tentang pengembangan sosial dan budaya. Tujuannya, memahami pentingnya interaksi sosial dan peran budaya dalam pengembangan anak, menggunakan pengetahuan tersebut untuk merancang pengalaman pembelajaran kolaboratif yang mempromosikan pengembangan bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Lalu ada manfaat. Yang pertama, memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kerjasama dan kolaborasi antara anak-anak. Dan yang kedua, ada memfasilitasi pengembangan bahasa dan keterampilan sosial melalui interaksi sosial yang terstruktur. Lalu ada fungsinya. Yang pertama, membangun aktivitas pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan diskusi kelompok untuk memperluas pemahaman anak-anak. Lalu yang kedua ada mendukung anak-anak dalam mengatasi hambatan bahasa dan budaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan akademik. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Biasa Fadila Iskandar dari program studi anak usia dini semester 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.